Lanjutkan untuk topik pembahasan dasar-dasar konsep dan teknik untuk klasifikasi. Kita telah membahas tentang pengertian dasar, ya, kemudian juga decision tree kita sudah bahas, kemudian yang berikutnya kita akan teruskan topiknya tentang induksi, ya. Jadi tentang induksi, tentang proses training, bagaimana menghasilkan pohon keputusan, bagaimana menghasilkan decision tree. Dan ini merupakan proses yang terpenting, ya. Jadi ada proses induksi dan proses deduksi. Induksi yaitu training, kemudian deduksi yaitu menggunakan, ya, yang induksi itu lebih penting, lebih kompleks. Oleh karena itu kita diskusikan secara lebih panjang lebar di sini. Untuk induksi pohon keputusan ini ada beberapa algoritma. Yang paling awal yaitu algoritma Hunt. Ini sebelum tahun 70-an, ya. Kemudian diperbaiki lagi. Di sini ada beberapa algoritma yang semuanya menghasilkan decision tree, tetapi dengan cara yang berbeda-beda, kemudian dengan lebih baik dari sisi efektivitas, kemudian efisiensi, dan termasuk skalabilitas. Ya, sekarang kita melihat untuk yang sangat dasar, yaitu dari algoritma Hunt, ya, di mana ini ada struktur umumnya, ya. Kita lihat misalnya ada himpunan DT, D besar, di mana D besar itu menyatakan himpunan record training, ya, himpunan record training pada saat di node T, ya. Ini adalah ada pohon. Nah, kemudian di pohon itu waktu kita berada di sebuah node itu, di situ ada himpunan record training, ya. Ya, prosedurnya secara umum adalah jika DT berisi data-data atau record itu mempunyai kelas yang sama, maka itu adalah leaf, ya, dan diberi labelnya YT. Kalau kelasnya sama, kelasnya adalah kelas yang YT, maka dia menjadi node itu adalah node kelas, ya. Kita lihat mungkin contohnya yang di pohon yang sebelumnya, ya, apa yang disebut dengan DT, kemudian bagaimana kalau DT ini adalah mempunyai record yang di kelas yang sama, ya. Jadi misalkan yang pertama waktu di sini, waktu di awal, ya, waktu di awal ini di node yang awal ini, ya, ini recordnya adalah semuanya di sini karena masih root, masih yang pertama. Nah, kemudian kalau homeowner, di sini homeownernya adalah nilainya yes, ya. Homeowner nilainya yes. Ini homeowner nilainya yes, kita lihat ini. Homeowner nilainya yes ini. Homeowner nilainya yes, homeowner nilainya yes. Maka kita lihat kalau homeowner nilainya yes, maka di sini di kelasnya yaitu defaulted borrower ini adalah no, di sini no, di sini no. Semuanya no, ya. Semuanya no, sehingga untuk di sini yang homeownernya yes, maka berubah menjadi leaf, berubah menjadi daun
dan nilainya adalah no karena semuanya di sini no. Ya, saya kira jelas seperti itu apa yang dimaksud dengan DT ya, dan kemudian bagaimana kalau dia berisi record-recordnya berisi kelas-kelas yang sama, maka dia berubah menjadi lift yang liftnya isinya atau liftnya itu diberi label sesuai dengan kelas tersebut. Kemudian jika DT berisi record yang mempunyai lebih dari satu kelas ya. Kalau di sini same kelas, satu kelas, kalau bagaimana kalau lebih dari satu kelas? Maka atribut tesnya nanti di split ya. Atribut tesnya di split seperti ini, di split ya. Di split ya. Menjadi subhimpunan data-data training yang lebih kecil dan lakukan secara rekursif ya. Secara rekursif semuanya dilakukan sampai didapatkan akhirnya yang menjadi lift semua ya. Kita lihat sekilas juga di sini. Misalnya kita lihat untuk yang waktu di sini, waktu di marital status ini DT ya. Himpunan data training yang ada di node marital status di sini ini bagaimana? Ya. Di sini kita lihat home owner-nya yang no. Di sini home owner-nya no ya. Home owner-nya no kita lihat ya, kita lihat di sini. Home owner-nya no yaitu adalah ini home owner-nya no yang merah ini ya. Yang merah ini home owner-nya no. Kalau home owner-nya no, maka kita lihat kelasnya ada yang ini no, ada yang yes, ada yang yes, ada yang no. Ya, jadi tidak murni, tidak hanya satu kelasnya untuk DT yang ada di marital status ini. Sehingga perlu di split lagi ya, perlu di split. Kita lanjutkan di sini. Sehingga perlu di split ya. Itu secara umum algoritmanya adalah prosedurnya adalah seperti itu. Nah, kemudian kita lihat contohnya di sini. Ya. Di sini kita lihat pertama kali kita lihat di data training ini kita lihat ini ada 10 record ya. Ada 10 record di mana ada 7 yang no ya. Ada 7 yang no, 7 record yang no. Kemudian ada 3 yang yes ya. Ada yang 7 yang no dan 3 yang yes. Ini defaultnya adalah no karena lebih banyak yang no. Jadi kalau misalkan berhenti di sini, ini makanya defaultnya no. Ya, tapi karena ini tidak hanya satu kelasnya, ada maksudnya di sini ada yes, ada no, kemudian oleh karena itu di split ya. Di split apa yang kemudian digunakan home owner. Mengapa digunakan home owner? Nah, ini kita tidak bahas di sini, nanti akan kita bahas di berikutnya. Jadi katakanlah udah kita mendapatkan atau kita gunakan atributnya adalah home owner. Home owner di sini ada 2 nilai untuk atributnya, ada yes, ada no ya. Kemudian kalau yes itu kita lihat yang yes ya, ini kita lihat yang home owner-nya yes, ini yes, 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 maka di sini
kelasnya adalah no semua. Ya, seperti ini kita perlihatkan. Kemudian kalau no, ya, yang no kita sudah bahas tadi, maka kelasnya adalah ada 4, ini ada 4 yang no dan 3 yang yes. Ya, kita lihat karena ini semua no semua atau satu kelas semua, maka ini menjadi leaf ya, menjadi leaf artinya kemudian nilainya adalah no, kelasnya no. Kemudian karena di sini tidak hanya satu kelasnya, ya kemudian perlu di-split lagi. Ini perlu di-split lagi. Splitnya menggunakan marital status di sini. Mengapa menggunakan marital status? Juga kita tidak bahas di sini. Karena marital status itu ada nilainya ada 3, ya ini ada 3, yaitu ada single, ya, married dan divorce. Ya, maka kita split bisa bagaimana mensplitnya? Di sini splitnya di split menjadi 2, ya. Jadi di sini split jadi 2. Mengapa 2? Mengapa tidak 3 misalkan? Nah, ini akan kita bahas kemudian. Ya, jadi kita udah split menjadi 2, yaitu yang pertama adalah single dan divorce, ya. Single dan divorce. Mengapa single dan divorce? Nah, itu juga kita tidak bahas di sini, nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian yang kedua, kondisinya adalah married, ya. Kondisinya adalah married. Nah, kalau kita lihat kalau single dan divorce ini juga belum satu, ya, ininya kelasnya ada yang yes, ada yang no. Sedangkan kalau married ini semua no semua. Sehingga kalau married ini udah menjadi live, ya. Sedangkan yang ini yang marital statusnya single dan divorce itu harus di split lagi. Ya. Jadi di sini yang kemudian yang terakhir tadi di sini ya kita yang perlu di split, ini perlu di split lagi. Di splitnya menggunakan annual income, ya. Splitnya menggunakan annual income, di mana di annual income ini, ya, annual income ini atributnya adalah continuous. Atributnya continuous, kita harus split. Nah, di sini contohnya splitnya menjadi 2. Mengapa menjadi 2? Nah, kita juga akan bahas kemudian. Kemudian mengapa di sini nilainya 80.000 batasnya? Ini juga akan kita diskusikan kemudian. Nah, kita lihat kalau kita pecah annual income itu menjadi di kondisinya batasnya itu 80.000, maka kalau di bawah 80.000 annual income-nya, maka semuanya recordnya bernilai no semua. Di sini kebetulan cuma satu, ya, recordnya yang ada di DT di sini. Kemudian kalau yang ada di sini, di T yang di sini, ini juga semua sama, ada 3 recordnya, di mana semuanya yes. Oleh karena itu di sini juga menjadi live, ya. Kemudian udah menjadi live semua, tidak bisa di split lagi dan tidak perlu di split lagi, sehingga jadilah di bentuk akhir proses rekursifnya menjadi pohon seperti ini. Nah, ini adalah prosedur dasar dari algoritma Han untuk membangun decision tree. Ya, kemudian tadi kita sudah bahas itu secara umum untuk induksi atau untuk membangun decision tree. Kemudian ada beberapa permasalahan, ada beberapa isu yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan perancangan induksi decision tree ini. Yang pertama adalah
bagaimana training record itu sebaiknya di split ya, di sebuah node itu bagaimana di split ya. Bagaimana kondisinya, tes kondisinya ya. Tadi ada yang contohnya misalkan yang continuous ya. Kemudian bagaimana nanti tadi ada yang marital status itu ada 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah bagaimana tes kondisinya itu tergantung dari tipe atribut. Nanti ada beberapa tipe, nanti tergantung dari tipe atribut. Kemudian juga kita perlu mengukur ya. Kita perlu mengukur, mengevaluasi seberapa baik hasil dari kondisi tes tersebut ya. Jadi kalau dipecah menjadi misalkan contohnya di sini dipecah menjadi misalkan contohnya di sini single divorce married, itu bagaimana ini single divorce sendiri, married di sini sendiri, bagaimana mengapa single dan divorce jadi satu, married sendiri. Kemudian juga kalau continuous mengapa ini 80 gitu ya. Kemudian isu yang kedua adalah waktu kita membangun mohon, yaitu dari root kemudian di-split ya, menjadi node, yang node itu kemudian bisa menjadi di-split lagi menjadi node, kemudian ada jadi leaf ya. Waktu berhenti membangunnya, waktu berhenti kemudian menjadi leaf ya, menjadi leaf, berhenti, itu bagaimana ya prosedur berhentinya ya. Ya bisa stop splitting, jadi tidak di split lagi, tidak ditambah lagi node-nya jika semua kelasnya itu udah sama semua, seperti yang kita bahas, kita lihat di slide sebelumnya tadi. Itu semua sudah sama semua sehingga udah menjadi leaf semua, otomatis jadi berhenti ya, otomatis sudah berhenti. Tapi bisa juga sebenarnya meskipun belum sama semua ya, belum sama semua itu maksudnya adalah seperti ini. Kalau ini kan udah seperti ini sama semua udah no semua maksudnya ya, udah sama semua. Jadi meskipun belum sama semua bisa aja ada early termination. Dan ini juga ada pertimbangannya mengapa di early termination. Ini pertimbangannya adalah terutama supaya lebih efektif atau dalam tanda petik lebih akurat hasil dari decision tree-nya. Kemudian bagaimana menyatakan kondisi tesnya, nanti ada tergantung dari tipe atributnya bisa biner ya, seperti tadi itu ada yang biner, ada yang nominal ya. Kalau biner itu 2, kalau nominal itu nama, name, nominal ya. Ini juga seperti nominal tapi ada urutannya ya, seperti misalkan kecil, sedang, besar, itu kan ada urutannya. Kalau nominal tidak ada urutan, itu misalkan seperti single, married, divorce, itu kan nggak ada urutan. Atau continuous seperti misalkan ada salary, tidak ada, ini adalah continuous ya. Jadi bagaimana mengekspresikan, menyatakan test condition waktu split ini, test conditionnya itu bagaimana, itu tergantung dari tipe atributnya. Kemudian juga tergantung dari mau splitnya split 2 saja ya, split 2 saja atau split lebih dari 2 ya, ini bisa seperti itu. Ini ada beberapa kemungkinan yang bisa digunakan untuk membangun decision tree ya. Kalau atributnya tipenya adalah nominal, contoh nominal itu adalah misalkan
single, divorce, married, jadi adalah nama-nama nominal, nama-nama status, ya, nama-nama status pernikahan. Ini bisa menggunakan multi-way, jadi menggunakan lebih dari 2 splitnya. Bisa menggunakan misalnya partisinya atau pemecahnya, ya, data trainingnya dipecah-pecah menjadi yang single, ya, yang divorce dan married. Di sini misalkan dipecah menjadi sebanyak nilainya, sebanyak nilai nominal tersebut, misalkan 3 dipecah menjadi 3, ini misalkan seperti itu. Atau dipecah menjadi 2, ya, jadi 2. Jadi misalkan ada single, divorce dan married, ini married sendiri, single dan divorce jadi 1. Atau single sendiri, married dan divorce jadi 1. Atau single dan married jadi 1, divorce sendiri. Jadi ada beberapa kemungkinan yang itu memang memungkinkan, ya, untuk test condition untuk atribut yang nominal. Kemudian kalau ordinal, ada ordernya, ya, ada ordernya, ada urutannya. Ya, kita bisa menggunakan yang multi-way juga, yang beberapa split juga, jumlah splitnya bisa sebanyak distinct value-nya. Nilainya ada berapa? Misalkan ordinal atribut itu, ya, ada nilai small, medium, large, dan extra. Ada 4, ya, dipecahnya, splitnya menjadi 4 seperti ini. Kita bisa juga yang ordinal itu dipecah menjadi 2, yaitu dipecah menjadi 2 subset, ya, 2 subhimpunan yang subhimpunan data training, ya, berdasarkan nilai atributnya, di mana karena ini ordinal maka perlu diperhatikan adalah urutannya itu perlu dipertahankan, ya. Jadi sifat urutan itu perlu dipertahankan, ya, di antara nilai-nilai atribut tersebut, ya. Jadi misalkan ini dijadikan 1 karena ini ada small dan medium, ya. Kemudian large dengan extra large, ya. Atau misalkan small sendiri, medium, large, dan extra large, ya. Nah, kemudian kita lihat kalau seperti ini di small dengan large, medium dengan extra large, ini melanggar urutan dari atribut tersebut, ya. Jadi tidak hasilnya jadi tidak bagus, ya. Jadi kita perlu mempertahankan urutan untuk tipe atribut yang ordinal. Kemudian bagaimana kalau tipe atributnya itu continuous? Ya, tipe atributnya continuous. Misalkan annual income, ya. Jadi ada atribut yang continuous, annual income di sini. Nah, kita pecah menjadi 2 binary split, di mana di sini kita tentukan misalkan batasnya 80.000. Ini ada yes, artinya lebih dari 80.000, atau no misalkan yang di sini sama dengan atau kurang dari 80.000. Ya, mengapa 80.000 nanti akan kita, atau apa sebaiknya apakah 80.000 atau angka yang lain akan kita bahas berikutnya nanti. Atau juga bisa multi-way. Ini ada di split pertama lebih atau kurang dari 10.000, kemudian di sini antara lebih besar sama dengan 10.000 sampai kurang dari 25.000, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau atributnya continuous, ya, masih atributnya continuous, ini beberapa cara bisa kita gunakan untuk mengatasinya. Kita sebenarnya bisa juga diskretisasi, ya, yang
oleh karena itu menghasilkan atribut kategoris yang ordinal, yang ada urutannya, yang tadinya continuous menjadi kategoris yang ordinal, ya. Yang itu waktu kita diskretisasi kita bisa lakukan secara statis, artinya dataset di awal, data trainingnya itu didiskretisasi di awal, atau bisa juga dinamis, ya. Artinya atribut yang continuous itu didiskretisasinya itu saat di node tersebut, ya, tidak di awal data training semuanya tapi di node tersebut, artinya hanya subhimpunan untuk data yang ada di node DT tersebut. Ya, kemudian bisa juga menggunakan binary decision yang tadi, ya. Contohnya ada juga lebih kecil dari sebuah nilai atau lebih besar sama dengan sebuah nilai, ini di conditionnya di split itu. Ya, ini kemudian nanti dipertimbangkan ada split yang mungkin, ya, cara-cara split yang mungkin dengan binary decision ini, kemudian dicari mana best cut-nya. Jadi angkanya, value-nya ini berapa. Kalau tadi 80.000 misalkan. Nah, ini dicari angkanya berapa. Ya, ini bisa, kalau seperti itu bisa dilakukan, tetapi komputasinya lebih intensif, komputasinya bisa lebih mahal lagi. Ya, ini bagaimana menentukan split yang terbaik. Bagaimana menentukan split yang terbaik. Misalnya di sini sebelum splitting itu ada 10 record yang kelasnya 0, ya. 10 record yang kelasnya 0. Kemudian 10 record yang kelasnya 1. Di sini. Sebelum split. Ya, jadi misalkan data training yang aslinya sebelum dibuat pohon, ya, atau di suatu DT, di suatu node ini seperti ini sebelum di split, ya, sebelum di split, ya. Kemudian apakah di splitnya atau kita memilih atributnya itu gender, ya, seperti ini. Kemudian apakah car type ini, atau apakah ukuran baju, atau di sini customer ID misalkan, atau dan yang lain-lain, ya. Ya, jadi dipilih yang mana, apakah atribut yang gender atau car type atau customer ID, ya. Kemudian memecahnya juga bagaimana, ya, gitu. Yang kemudian setelah di split kondisinya seperti ini. Ini adalah kondisi dataset training, C0-nya berapa jumlahnya, C1 jumlahnya berapa di masing-masing pemecahannya ini. Nah, ini mana yang terbaik? Kalau misalkan kita pilihnya ada 3, ya, yang dengan cara gender, cara car type, dan customer ID dengan cara seperti ini, mana yang terbaik? Nah, ini merupakan salah satu isu yang paling krusial kalau kita hendak membangun pohon keputusan. Ya, bagaimana memecahnya? Kita bisa menggunakan pendekatan yang greedy, ya, yang rakus, ya, yang greedy. Artinya kita menentukan node-nya itu, ya. Ini nanti dasarnya dari ada yang disebut dengan purer, lebih murni, ya, lebih murni. Apa yang disebut dengan murni nanti akan kita lihat. Yang murni distribusi kelasnya, ya, yang murni distribusi kelasnya. Jadi kita mengharapkan, ya, node yang dipilih, atribut yang dipilih untuk node dalam sebuah pohon, ya, node
dalam sebuah pohon itu adalah yang murni ya. Tadi di slide sebelumnya ada beberapa atribut yang bisa kita pilih, misalkan sebagai alternatif kita disuruh memilih mana yang lebih murni. Jadi di sini di greedy approach ini pokoknya kita menggunakan kriteria murni ini saja ya. Nah, ini untuk mengukur kemurnian ini ada ukuran yang disebut dengan ketidakmurnian ya, ketidakmurnian. Jadi ketidakmurnian, kalau tadi murni ini ketidakmurnian. Sebenarnya sama saja tapi kita ini lebih ke impurity ya, ke impurity. Kita lihat ada dua pilihan. Ini yang pertama. Misalkan kita lihat yang kedua. Mana yang lebih tidak murni, yang derajat ketidakmurniannya bagaimana? Ya. Derajat ketidakmurniannya bagaimana? Nah, kita lihat ini derajat ketidakmurniannya lebih rendah, ya, artinya lebih pure, ya, lebih murni, karena kita lihat ada dominasi, ya, ada mayoritas C0, jadi lebih murni dibandingkan di sini. Ini C0-nya ada 5, C1-nya ada 5, jadi jadi kurang murni. Atau kita lihat sekarang bukan murni tapi impurity. Jadi ini adalah low degree impurity dan high degree impurity. Ini suatu konsep yang sangat penting, impurity ini, yang akan kita gunakan untuk membangun pohon, membuat split dengan di sini pendekatan greedy. Nah, untuk mengukur impurity dari sebuah node di pohon itu ada beberapa cara yang nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Ada Gini index, ada entropi, dan ada misclassification error ya, untuk misklasifikasi, di mana ketiganya berdasarkan dari frekuensi ya. Frekuensi dari kelas I artinya jumlah record di kelas I pada node T ya. Jadi ini ada PT ya, PT, ada PT ya. Ada PT, ada PT di sini. Yaitu jumlah atau frekuensi dari kelas ya. Frekuensi kelas I ya, kelasnya I, yes atau no misalkan kelasnya, di node T ya. Di node T. Ya, semuanya menggunakan pengertian ini ya, baik itu Gini index atau entropi atau classification error, di mana menggunakan teori informasi seperti entropi atau Gini index ataupun classification error. Ya, ini dengan cara memecah yang berbeda-beda tentunya sangat mungkin dihasilkan pohon yang berbeda-beda dari data training yang sama. Ya, kemudian untuk menghasilkan split yang terbaik kita menggunakan tadi menghitung impurity ya. Tapi kita lihat sebelum di split dan sesudah di split ya. Sebelum di split P, sesudah di split M ya. Dimana kalau sesudah di split M, jadi di sini misalkan sebelum, kemudian sesudah di split, ini dicari impurity masing-masing anaknya ya. Kalau sesudah di split, kemudian kita melihat masing-masing anaknya, kemudian weighted
impurity. Nanti ada pembobotan untuk masing-masing anak itu. Yang intinya adalah kita ingin mencari gainnya, keuntungannya. Keuntungan berdasarkan impurity. Kalau sebelum di split impurity-nya berapa, sesudah di split berapa impurity-nya. Kita ingin menghasilkan yang tertinggi gainnya dari P minus M ini dengan berbagai kemungkinan split ya. Jadi kalau misalkan bagaimana cara men-splitnya ya, kemudian juga pemilihan atributnya ya, atau ya kita menghitung yang impurity yang paling kecil setelah di split ya. Kalau P-nya sama ya, kalau P-nya sama ya, P-nya sama, kemudian bagaimana men-splitnya, apa 2 atau 3 atau dengan cara. Ini artinya kita mencari impurity setelah di split itu yang paling kecil ya. Misalkan contohnya seperti ini. Ya, ini sebelum di split ini ada kelas yang pertama C0, kemudian yang kedua C1, jumlahnya ada ini yang C0, jumlahnya ada N01, ini jumlahnya ya. Kemudian kita lihat kalau di split menggunakan A, atribut A. Kalau di split menggunakan atribut B, ya, atau di split menggunakan cara A atau cara B. Ya, kemudian kalau yang A ini menjadi yes dan no, ya, misalkan di mana yes itu kemudian didapatkan anaknya dan node 1 dan node 2, di mana anak node yang N1 ini ya itu kemudian data setnya di training menjadi seperti ini. Jumlah C0-nya, kelas C0-nya ada N10. Jumlah kelas C1-nya ada N11 dan seterusnya. Ini C0, C1 untuk di node yang kedua. Demikian juga dengan yang B ini dihasilkan node N3 dan node N4, di mana node N3 itu dataset trainingnya menjadi seperti ini, C0, C1 jumlahnya, C0, C1 jumlahnya seperti ini. Ya, ini yang before split ini adalah P, yang tadi kita sudah tahu ya, before split itu adalah P. Ya. Kemudian di sini kita lihat ini adalah M, setelah split menjadi M. M11 kita beri nama gitu, M12, M21, M22. Ya, ini adalah M1 ya, adalah M1. Jadi asalnya semua sama P. Kemudian kalau dipecah dengan A itu menjadi M1, kalau dipecah dengan B itu menjadi M2. Nah, kita lihat apakah gainnya itu yang lebih baik P minus M1 atau P minus M2 ya. Jadi impurity-nya kita hitung, jadi ada konsep tadi, ada penting impurity. Kita cari gain-nya mana yang lebih besar, keuntungannya mana yang lebih besar, apakah dengan A atau misalkan atribut A atau atribut B, kita cari gain-nya. Nah, itu secara detailnya nanti akan kita bahas, bagaimana dengan Gini, bagaimana dengan entropi, bagaimana dengan error klasifikasi. Ya. Ya, seperti itu untuk induksi pohon keputusan secara umum. Kemudian berikutnya insya Allah akan kita bahas bagaimana menghitung impurity dengan Gini, entropi, classification error, dan nanti kita
perbandingkan impurity tersebut. Ya, untuk video kali ini cukup sekian.